Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini di episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dan kita telah mencapai dalam pelajaran kita tentang perjanjian lama yaitu kitab Nehemia. Salah satu buku sejarah dan khususnya pasal yang keempat. Izinkan saya menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan untuk memulai episode ini. Saudara Nehemia Nathan, selamat datang. Selamat Saudara datang. Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Anda dapat bertanya pemirsa terkasih, apakah manfaat mempelajari kitab-kitab sejarah, khususnya dalam perjanjian lama? Bukankah mereka memiliki negeri-negeri kuno? Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari kitab-kitab sejarah? Alkitab mengatakan bahwa semua yang terjadi pada para leluhur adalah dapat menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jangan sampai kita gagal dalam kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Tapi ada baiknya juga untuk mengetahui saat kita mempelajari geografi kota Yerusalem di masa lalu. Dan bahwa ada tembok dan juga gerbang. Dan untuk mengetahui bahwa ada beberapa gerbang yang masih ada di kota Yerusalem sampai saat ini. Apalagi tembok ini masih ada. Kita percaya firman Tuhan. Kita tidak hanya mendengar cerita dalam Alkitab. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk menyimak episode hari ini. Silakan buka Alkitab Anda di kitab Nehemia pasal yang keempat. Ambillah catatan dan pulpen Anda. Tulis catatan Anda. Kirimkan kepada kami pertanyaan yang Anda pikirkan saat Anda mendengarkan pembahasan di studi ini. Saudara Ishak, saya akan membaca ayat pertama dari pasal 4, ayat 1-14, dan saya akan kembali untuk bertanya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah. Bagaimana kami dihina, balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa-dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka.
Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara Ishak, jelas itu terjadi perang psikologis, ancaman, dan rencana untuk menghentikan pekerjaan. Mohon beritahu kami tentang peran, ancaman, dan plot ini. Saudara Ayat, situasinya selama bertahun-tahun di sana hanyalah pembakaran gerbang dan penghancuran tembok. Itu menyebabkan setan menjadi bahagia dan sangat santai. Tidak perlu melakukan perlawanan terhadap umat Tuhan karena mereka sudah dikalahkan oleh kondisi rohani mereka. Begitu kebangunan rohani mulai terjadi, begitu ada kebangunan rohani baru, orang percaya mulai mengambil langkah positif dan mematuhi suara Tuhan dan melakukan hal yang benar secara rohani. Ini tentu saja memprovokasi setan. Setan memiliki banyak tentara. Kami melihat mereka bertiga. Mereka adalah Sanlabat, Tobia, dan Geshem. Dan mereka mewakili musuh orang percaya secara umum dan mereka menunjukkan bagaimana setan tidak berhenti. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Musuh mengambil beberapa tahapan atau strategi yang berbeda. Cerita dimulai bahwa mereka mencemooh. Mencemooh adalah perang psikologis seperti yang Anda sebutkan. Peraturan psikologis itu adalah pertarungan terkenal bahkan hingga hari ini dalam sejarah modern kita. Tujuannya untuk mengecewakan orang, untuk membuat mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dan bahwa mereka lemah dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Sanballat marah dan sangat murka dan dia mencemooh orang-orang Yahudi. Dia marah karena dia merasa bahwa kelompok ini akan memiliki arti penting, kita tidak ingin siapapun menjadi penting. Tentu saja ada kecemburuan. Juga mereka tersinggung karena umat Tuhan akan bangkit kembali dan dia berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Akankah mereka selesai? Mereka tak akan melakukannya, Anda tak akan melanjutkan, maukah Anda melanjutkan dan menawarkan pengorbanan untuk dedikasi tembok? Itu tak akan terjadi. Apa Anda akan menyelesaikan pekerjaan suatu hari nanti? Tidak mungkin, Anda perlu bertahun-tahun. Lalu inilah ejekan lainnya. Tobia mengatakan maksudnya jangan repot-repot, biarkan mereka membangun dan jika seekor rubah muncul di tembok, tentu ia akan jatuh. Jadi ini adalah perang psikologis. Izinkan saya menyebutnya seperti yang dikenal saat ini, perang dingin. Kita Benar. belum melihat konfrontasi, senjata, kuda, atau... Saya ingin mengambil pelajaran dari hal ini untuk kehidupan rohani dan juga peperangan kita. Terkadang setan datang kepada kita sebagai singa yang mengaum, terkadang sebagai ular. Bagaimana kita bisa berhati-hati dan menyembunyikan diri kita dalam Tuhan? Sebenarnya saudara Ayat, dari cerita ini saya mendapat pelajaran yang sangat penting. Ini ketika saya melihat serangan setan yang gencar dan ini membuat saya sadar bahwa saya secara spiritual berada di arah yang benar. Sederhananya pemirsa kita yang terkasih mungkin berkata ketika saya menonton program biasa di TV tidak ada yang terjadi di hadapan saya. Ketika saya mulai menonton program Kristen yang alkitabiah seperti semua kitab suci, TV tidak berfungsi dan listrik padam dan seterusnya. Seorang pria muda memiliki komputer di rumah seperti yang dimiliki semua orang sekarang. Semua berfungsi dengan baik saat mengerjakan program apapun atau bermain game atau melakukan apapun. Tapi ketika dia melakukan hal spiritual di komputer lalu tidak berhasil. Banyak hal seperti itu, ribuan contoh seperti ini. Dan saya seharusnya tidak frustasi dengan ini. Sebaliknya ini meyakinkan saya, seperti yang dikatakan oleh penulis himne, terlalu banyak perkelahian bukanlah bukti kemenangan. Jika saya kalah, mengapa setan menyerang saya? Dia akan berterima kasih pada saya bahwa saya tidak akan mengganggunya. Tapi begitu saya mulai berjalan ke arah yang benar dan melakukan apa yang benar-benar memuliakan Tuhan, pasti setan dan banyak prajuritnya akan melakukan ini. Sebenarnya, saya mengagumi reaksi Nehemia. Anda berbicara tentang bersiap. Nehemia dipersiapkan dengan percaya Tuhan. Maka ketika mereka datang padanya, dia tidak bicara kembali. Itu adalah kesalahan yang kadang-kadang kita lakukan, saudara Ayat. Terkadang ejekan memprovokasi kita untuk mengambil tindakan dalam pekerjaan kita. Dan bahkan dalam melayani Tuhan kita diprovokasi dengan mengatakan mengapa mereka melakukannya dengan kita? Apa yang kita lakukan pada mereka? Mengapa mereka begitu pada kita? Lalu kita terlibat dalam perang sampingan dan memikirkan bagaimana menanggapi pembicaraan yang buruk ini. Dan berkonsentrasi pada apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Melibatkan diri kita dalam dialog seperti Anda mengatakan ini tentang saya. Saya memiliki apa yang dapat saya katakan tentang Anda. Dengan ini, kita kehilangan tujuan. Berbahaya untuk pergi jalur samping dan melupakan tujuan utama. Nehemia tidak jatuh dalam perangkap ini. Saudara Nehemia, reaksi Nehemia Ya. adalah berdoa. Benar. Saya heran dengan doanya. Saya pikir dia akan berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tapi saya menemukan, dia meminta Tuhan untuk membalas mereka. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Apakah benar bagi kita untuk meminta balas dendam daripada musuh? Kita rehat sejenak dan kembali untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini.
Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kitab Nehemia menyebutkan 7 upaya menghentikan pekerjaan itu. Di pasal 2 ayat 19, juga pasal 4, di 3 ayat pertama kita menemukan Sanbalat, Geshem, dan Tobiah mencemooh Nehemia. Di pasal 4 kita membaca musuh mengancam dengan serangan militer. Dalam pasal 5, kami menemukan Sanbalat dan Geshem berusaha meyakinkan Nehemia untuk pergi keluar Yerusalem. Juga, Sanbalat mengancam Nehemia dengan tuduhan palsu di dalam pasal 6. Dalam pasal 6 juga, Semaya dan lain-lain disewa untuk bernubuat palsu dan untuk mendiskreditkan Nehemia. Dan di pasal 6 akhirnya, Tobiah menempatkan mata-mata di Yerusalem dan menulis surat yang mengintimidasi kepada Nehemia. Selamat datang kembali pemirsa terkasih, kita masih dalam studi kita dari pasal 4 kitab Nehemia. Saudara Nehemia, sebelum rehat saya bertanya pada Anda, Nehemia berdoa dan meminta balas dendam. Apakah itu diperbolehkan? Nyatanya dalam ayat 4, Nehemia mengarahkan pembicaraannya kepada Tuhan. Dia berkata, "Dengarlah ya Allah," seolah berkata, "Dengar apa yang mereka katakan. Karena kami dibenci, balikkanlah, supaya cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Jadikan mereka jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka." Sebenarnya kita harus diingatkan bahwa doa Nehemia berada di bawah hukum. Dan mengapa orang-orang saleh yang berada di bawah hukum meminta balas dendam? Karena mereka cemburu akan kemuliaan Allah mereka. Lihatlah alasan Nehemia untuk meminta balas dendam. Mereka memprovokasi Engkau, Tuhan. Bukan hanya mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan terhadap kami, tapi terhadap Engkau. Karena itu biarkan kemuliaan-Mu terungkap dan murka-Mu menimpa mereka. Namun ini berbeda dengan semangat yang ada di perjanjian baru. Zaman atau perjanjian anugerah di mana kita hidup. Kristus mengajar kita, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membenci dan berkatilah mereka. Berdoalah bagi orang yang telah mencaci kamu." Nehemia memang berdoa, namun dia meminta balas dendam, tapi tidak dengan kita. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan kita demikian. Apakah ada kontradiksi antara perjanjian lama dan baru di bagian ini atau perubahan terjadi pada kemampuan manusia? Bahkan dia bisa untuk tidak meminta balas dendam, bahkan memaafkan, seperti yang ada di dalam perjanjian baru. Saya bisa mengatakan keduanya. Dispensasi hukum berbeda dengan dispensasi kasih karunia Allah di mana kita hidup. Dan juga orang percaya sekarang memiliki sifat yang baru di mana Roh Kudus Allah berdiam di dalam dia dan melepaskan kehidupan Kristus dalam dia. Kristus tidak hanya mengajarkan tentang mengasihi musuh, tapi dia memberi contoh pada kita di kayu salib. Ketika dia berdoa kepada Bapa dan dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Alkitab mengajarkan kita untuk tidak membalas dendam. Karena ada tertulis, "Hakulah Aku akan membalas. dendam dan pembalasan." Tapi itu mengajari kita untuk bersikap baik. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemampuan manusia yang paling tinggi di bawah hukum adalah dengan mengasihi sesamanya. Namun dalam kasih karunia, kemampuan seorang manusia yang lahir dari Allah dan memiliki kehidupan Tuhan dapat mencintai musuhnya dan bukan hanya sesamanya. Kita juga bisa tambahkan 2 poin lainnya. Pertama, dalam perjanjian lama, di bawah hukum berkat mereka bersifat duniawi. Jadi ada konflik terkait dengan tanah, jadi ada musuh yang harus diperangi dan kemenangan dan kekalahan literal dan senjata. Hari ini dalam perjanjian baru, terkait kita bersifat rohani, jadi pegulat atau pertarungan kita bukanlah dengan darah dan daging. Benar. Hal kedua dan terakhir, dalam perjanjian lama, orang-orang saleh sedang menunggu untuk melihat Mesias. Juru selamat. Juru selamat yang akan datang di akhir zaman dan memerintah dunia. Karena itu dikaitkan dengan balas dendam pada musuh. Hari ini kita berada di era kasih karunia. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat gereja.
Dan peristiwa ini mementingkan keselamatan orang terakhir. Jadi hari ini kita tidak minta balas dendam seperti yang mereka lakukan karena mereka menunggu kedatangan Kristus. Tidak, kita mencari keselamatan jiwa untuk kedatangan Kita sedang Kristus. berada di dalam masa yang disebut masa kesabaran Kristus. Dan Tepat. jika Kristus sendiri sabar terhadap semua penghinaan ini yang ditujukan Tentu. kepadanya, kita juga harus menunggu dengan bersabar. sabar. Tetapi masih Tuhan membalas kejahatan Benar. dan hari penghakiman seperti tertulis manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu ia dihakimi. Benar. Tentu Benar. hadirin memiliki pertanyaan. Silakan bertanya. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Di sini Nehemia berdoa dan mengatur penjaga. Apakah doa tidak cukup? Apakah memasang penjaga bertentangan dengan iman? Saudara Ishak, ini adalah pertanyaan yang valid. Bukankah doa cukup? Nehemia berdoa tetapi dia mengatur penjaga. Seperti yang Anda baru sebutkan. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, setan datang dengan berbagai cara. Pertama, dia datang sebagai ular yang licik mencoba melawan secara psikologis. Ketika dia menemukan itu tidak berhasil, dia datang seperti singa yang mengaum. Sekarang ada pertarungan di mana kita akan memegang senjata. Pertanyaannya adalah, apakah Nehemia bergantung pada senjata atau Tuhan? Jelas dia berdoa dahulu, lalu dia mengatur penjaga, jadi dia bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan tidak berarti tidak menggunakan alat lain yang telah Tuhan berikan pada saya untuk mengambil tindakan. Dan agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh praktis. Saya mungkin sakit dengan penyakit tertentu, dan saya percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan saya dengan atau tanpa pengobatan. Saya memiliki iman. Tetapi Tuhan memfasilitasi pengobatan. Apakah saya harus minum obat atau tidak? Harus. Jika saya mengambilnya, apakah ini berarti saya tidak bergantung pada Tuhan yang akan menyembuhkanku? Tuhan akan menyembuhkan saya melalui obat-obatan. Biasanya ini adalah kasus yang sama. Maksud saya tidak boleh hanya berdoa ketika Tuhan mengizinkan senjata pada saat itu seperti yang kita pahami karena berkatnya bersifat duniawi dan perang itu literal dengan senjata. Tuhan telah memberi mereka senjata, jadi mereka akan berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tapi mereka juga menggunakan senjata dan mengatur penjaga. Tidak ada Jadi kontradiksi. kita belajar dari itu, kita harus menggunakan semua kemampuan yang kita miliki, tetapi tidak terlepas daripada Tuhan. Tentu. Saya harus bergantung pada Tuhan, mengetahui semua kemampuan saya ada di tangan Tuhan. Benar. Saudara Nehemia di ayat 2, pesan negatif diterima oleh orang-orang itu. Jadi ia berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Kata-kata yang sangat serius. Kemudian kita terkejut bahwa orang-orang itu sendiri, kata orang-orang Yehuda di ayat 10, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Saya ingin menghubungkan antara ayat 2 dan 10. Musuh mengatakan bahwa mereka lemah. Mereka juga mengatakan tentang diri mereka bahwa mereka lemah. Saya ingin berkomentar tentang pesan-pesan negatif yang datang kepada umat Tuhan dan melemahkan energi dan ketekunan mereka. Tentu saja itulah tujuan musuh, untuk menanamkan semangat kegagalan dan kelemahan pada orang-orang untuk membawa kegagalan dari dalam. Saya diingatkan pada apa yang dikatakan Rasul Paulus pada muridnya Timotius. Peringatan dia akan kegagalan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, namun roh yang berkuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi terlepas dari besarnya tantangan, Nehemia berdoa dan menyatakan dorongan untuk orang-orang dan menyuruh setiap orang berdiri menghadap rumahnya untuk meyakinkan keluarganya saat dia perlu membela mereka. Dengan cara inilah ancaman musuh digagalkan. Sebenarnya musuh menyerang dari luar, tapi dia juga menyerang dari dalam dengan senjata frustrasi dan menanamkan semangat kelemahan, kekalahan, dan ketidakmampuan menyelesaikan tugas. Izinkan saya berbicara secara praktis dalam kenyataan. Banyak kali umat Tuhan menerima frustasi dan pesan negatif dari musuh yang berurusan dengan mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki kemampuan. Dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak memiliki hak istimewa di negara mereka. Dan bahwa mereka adalah warga negara derajat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Masalahnya datang ketika orang Kristen yang memiliki hubungan dengan Tuhan mempercayai pesan-pesan ini dan puas dengan perannya yang tidak penting dan terpinggirkan dan tidak akan efektif dan melupakan nilainya di dalam Kristus. Ya, Mohon peringatkan kami sebagai orang Kristen di zaman ini dan saat ini. saya ingin mengatakan sebagai orang Kristen kita harus memahami kehendak Tuhan bagi kita. Itulah peran yang ditarik oleh Alkitab bagi orang Kristen, yaitu menjadi orang yang positif dan efektif, yang mengandalkan Tuhan. Ya, lemah dalam dirinya. Namun jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sumber kekuatan. Dikatakan dalam surat Efesus bahwa sumber kekuatan yang kita miliki, di dalam Tuhan ada kekuatan besar yang sama yang dimanifestasikan dalam membangkitkan Tuhan kita, Yesus Kristus, dari kematian. Manifestasi terkuat dari kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Dikatakan ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat.
Itulah teriakan kemenangan dari Nehemia dan kita mengingat Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang di dalamnya tersembunyi semua sumber dan semua kekuatan untuk kita. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Saudara Isa, kita perlu mempelajari beberapa pelajaran dari ayat 15 sampai akhir pasal ini tentang bagaimana pekerjaan itu berjalan. Ketika Nehemia mengatur penjaga lalu mulai bekerja, kami ingin mengerti beberapa pelajaran di sini. Bahkan dalam ayat 6 Alkitab mengatakan tentang orang karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan jika semangat ini ada saudara ayat, tidak akan ada masalah yang dihadapi orang-orang ini dan mereka tidak dapat mengatasinya. Mereka menghadapi perang literal, musuh bersekongkol melawan mereka. Tapi ketika musuh mereka menyadari bahwa konspirasi mereka diketahui, mereka mundur. Tapi Nehemia mendapat pelajaran. Apa pelajaran ini? Orang-orang bekerja dengan satu tangan dan memegang senjatanya dengan yang lain. Dia membagi orang menjadi dua kelompok. Yang pertama bekerja dan penjaga kedua memegang senjata. Dengan satu tangan mereka membangun dan dengan tangan lainnya mereka bertarung. Saya percaya ini strategi yang sangat sukses. Saat ini negara-negara yang sukses di dunia mengadopsi strategi Nehemia di pasal yang keempat. Tidak ada negara yang bisa berdiri kokoh kecuali dengan tentara yang kuat. Untuk melakukan pembangunan yang tepat, harus ada pasukan yang kuat untuk mempertahankannya. Jika tentara tidak kuat, semua pembangunan dan bangunan yang Anda lakukan sia-sia. Itu yang Nehemia lakukan. Nehemia berkata, ya kami akan membangun tapi harus ada dukungan yang kuat dengan senjata. Ini terjadi di ayat 17. Bekerja dengan satu tangan dan memegang senjatanya dengan tangan lainnya. Dan ini adalah pelajaran spiritual bagi kita. Apa itu? Hari ini dalam pertarungan rohani kita, sementara kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada musuh di depan kita. Misalnya, penginjil melakukan pekerjaan Tuhan dan memanggil orang untuk keselamatan, tapi setan tidak akan meninggalkannya. Oleh karena itu, ia harus waspada bahwa dengan satu tangan ia bekerja dan tangan lainnya memegang senjata. Yaitu seluruh pelengkap senjata Allah dalam Efesus 6, sama halnya dengan guru yang mengajar. Setan akan mendatangkan guru-guru palsu. Orang percaya di gereja juga saat mereka melakukan pekerjaan besar, setan tidak akan meninggalkan mereka, tapi akan menimbulkan perselisihan. Di antara saudara, jadi pengawas dan penatua harus memperhatikan hal itu. Dan seterusnya kita harus bekerja, tapi pada saat yang sama, menahan senjata. Dengan satu tangan kami bekerja dan dengan tangan lain kami pegang senjata. Tapi di sini kita tidak dibagi menjadi dua tim. Tiap orang percaya yang sama, melakukan pekerjaan Tuhan dan pada saat yang sama berperang. Jadi terhadap pekerjaan Jadi, setan. senjata hamba Tuhan manapun dalam bidang pelayanan apapun harus dalam bentuk komunikasi seketika dengan Tuhan melalui doa untuk melindungi pelayanannya. Kalau tidak, pelayanan dan perkembangan rohani bisa terancam. Dan Benar? firman Tuhan yang merupakan pedang roh, dia harus siap untuk Benar. menggunakannya. Pastinya hadirin ingin bertanya-tanya. Silakan pertanyaannya. Ayat 14 mengatakan, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Ketika menyangkut keluarga saya, apakah saya harus membela mereka seperti yang tertulis di sini? Atau haruskah saya berurusan dengan kasih dan pengampunan? Jika saya dan keluarga saya terkena bahaya, sejauh mana saya harus membela diri? Jika ada bahaya, atau haruskah saya menyerah karena pengampunan dan juga kasih? Saat kita mempelajari Nehemia dan belajar dari dia cepat lari ke Tuhan dan bersembunyi di dalam Dia. Berdoalah dengan tidak bertele-tele dan Tuhan akan menuntun Anda. Kita melihat banyak bahaya dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Dan di saat-saat terakhir bahayanya dialihkan, Tuhan sanggup menyelamatkan. Tapi pada umumnya apa yang dikatakan oleh Kristus, sebab barang siapa Binasa oleh menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Petrus murid Kristus pun menulis, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Apa langkah-langkah ini? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam namun menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Misal jika Tuhan membiarkan bahaya atau yang lebih buruk terjadi, biar kehendaknya yang terjadi. Tapi saya tidak ingin memberikan prinsip umum di mana orang Kristen harus bertindak sepanjang waktu. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan pada waktu yang tepat. Adalah baik untuk kembali kepada Tuhan dalam situasi tersebut. Jika ada persekutuan dengannya, dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Pertanyaan terakhir dari hadirin. Dalam ayat 18, 19, dan 20, berkali-kali sangkakala disebutkan. Kita tahu dari perjanjian lama bahwa sangkakala digunakan dalam peperangan. Mengapa mereka menggunakannya di sini? Pertanyaan lain,
Jelas bahwa mereka bekerja sepanjang hari dan ini berarti terlalu banyak waktu. Mengapa mereka harus bekerja selama ini? Itu adalah pertanyaan ganda, salah satunya tentang sangkakala, dan yang lainnya pada jam kerja. Apakah sangkakala hanya untuk perang atau memiliki peran lain? Ya, mereka meniup sangkakala menyerukan perang ketika negara diserang. Sebenarnya ada bahaya. Kita membaca di ayat 8, mereka semua mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ada kebutuhan untuk bersatu mempertahankan kota dan untuk membela rakyat dan juga keluarga. Setiap orang harus melindungi keluarganya. Untuk mengingatkan orang ada bahaya datang. Ya, untuk mengingatkan dan mengarahkan pembela ke tempat serangan di mana Nehemia dan orang-orangnya berada. Mona bertanya tentang jam kerja mereka. Pekerjaan itu konstan siang dan malam. Apakah kita mendapat pelajaran dari gagasan pembangunan tembok yang sedang berlangsung di sini? Nehemia prihatin untuk menyelesaikan pembangunan itu dan perbaiki semua celah di hadapan musuh secepat mungkin. Kita akan mengerti nanti bahwa semua tembok itu dibangun dalam 52 hari. Itu membutuhkan tenaga dan upaya tanpa mempertimbangkan rehat pribadi dan hal lainnya. Namun bagi kita orang percaya, ini memberikan kita satu pelajaran. Setiap hari selama saya hidup di bumi adalah kesempatan baru untuk menghormatinya, melayani dan memuliakan Dia. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 memerintahkan kita, karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Saudara Nehemia, saya ingat perkataan yang Anda ceritakan secara pribadi. Saya berkata saya bosan dengan pelayanan tertentu. Anda mengatakan kepada saya sekarang adalah waktu penuh penderitaan. Ya, Waktu rehat akan tiba. Adakah baik untuk mengetahui itu selama kita ada di dunia ini? Ini adalah waktu kerja dan pekerjaan spiritual. Ya. Dan segera kita akan beristirahat ketika kita pergi bersama Tuhan. amin. Tentunya Tuhan mengajari kita hari ini. Adakah yang ingin berbagi pesan? Pesan negatif dapat menghalangi berkat Tuhan ketika kita mempercayainya. Ini mengingatkan saya pada orang Israel ketika mereka dihalangi untuk memasuki tanah selama 40 tahun karena mereka mempercayai laporan buruk 10 mata-mata tentang negeri itu. Benar. Saya sangat tersentuh bahwa kemampuan maksimal dari hukum adalah untuk mengasihi sesama. Tapi kemampuan anugerah tidak terbatas, bahkan untuk mengasihi musuh, bahkan di tengah penganiayaan dan penderitaan ketika Stefanus dilempari batu, dia melihat kemuliaan Tuhan, ini diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk melihatnya dan pasti dia tidak merasakan sakit. Benar. Silakan. Saya sangat tersentuh dengan situasi Nehemia ketika dia tidak bernegosiasi dengan musuh. Kita juga tidak boleh bernegosiasi dengan setan karena ini menghalangi tujuan utama dan penting kita. Bagus sekali, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan diskusi kita di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Terima Tuhan. kasih. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Saya akan menemui Anda di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.